Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bustami Hajar Panginangin, MPM 2121020028 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ded Purnama dengan NPM 2121020359. Oke, langsung ke materi. Ruang lingkup akhlak. Objek pembahasan ilmu akhlak adalah perbuatan manusia untuk selanjutnya diberikan penilaian apakah baik atau buruk dan mempunyai ciri-ciri perbuatan yang dilakukan atas kehendak dan kemauan. Ada beberapa akhlak: akhlak perorangan, akhlak keluarga, akhlak bermasyarakat, dan akhlak beragama. Jika ruang lingkup akhlak tersebut dipersempit tetapi memiliki cakupan dan menyeluruh, maka akhlak tersebut dapat dibagi menjadi banyak hal. 1. Akhlak tata krama kepada Allah, akhlak kepada Rasul. Ketiga, akhlak untuk diri pribadi, akhlak dalam keluarga, akhlak dalam bermasyarakat, dan akhlak bernegara. Dan ada ruang lingkup tasawuf. Tasawuf adalah nama lain dari mistenisme dalam Islam. Di kalangan orientasi barat dikenal dengan sebutan sufisme. Kata sufisme merupakan istilah khusus mekanisme Islam, sehingga kata mufisme tidak dapat di mekanisme agama-agama lain. Tasawuf adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu cara bagaimana seorang dapat mudah berada di hadirat kepada Allah SWT. Maka gerakan kejiwaan penuh dirasakan guna memikirkan betul suatu hakikat kontrak hubungan antara mampu menelaah informasi dari Tuhan. Dengan demikian, maka tampaklah jelas bahwa ruang lingkup ilmu tasawuf itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yang bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Tuhan. B. Manfaat dan tujuan mempertahankan dan mempelajari tasawuf. Yang pertama, manfaat mempelajari akhlak. Berkenan dengan manfaat mempelajari ilmu akhlak, ini Ahmad Amin mengatakan sebagai berikut. Tujuan mempelajari ilmu akhlak dan permasalahnya menyebabkan kita dapat menetapkan sebagian perbuatan lainnya sebagai yang baik dan sebagian perbuatan lainnya. Seseorang yang mempelajari ilmu ini akan memiliki pengetahuan tentang kriteria perbuatan baik dan buruk, dan selanjutnya ia akan banyak mengetahui perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Ilmu akhlak atau akhlak yang mulia juga berguna dengan mengarahkan dan mewarnai berbagai aktivitas kehidupan manusia di segala bidang. Seseorang yang memiliki iptek yang maju disertai akhlak yang mulia, niscaya ilmunya dan pengetahuannya yang ia miliki itu akan dimanfaatkan. Demikian juga dengan mengetahui akhlak yang buruk serta bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan dirinya, menyebabkan orang enggan untuk melakukan dan berusaha menjauhinya. Akhlak juga merupakan mutiara hidup yang membedakan makhluk manusia dengan makhluk lainnya. Setiap orang tidak lagi peduli soal baik atau buruk, soal halal dan haram, karena yang berperan dan berfungsi pada diri masing-masing manusia adalah elemen. Yang kedua, manfaat mempelajari tasawuf. Faedah tasawuf ialah membersihkan hati agar sampai kepada makrifat akan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai makrifat yang sempurna untuk keselamatan dan di akhirat mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 1. Tujuan mempelajari akhlak. Tujuan agar mempelajari ilmu akhlak ialah menggapai suatu kebahagiaan hidup umat manusia, baik di dunia dan di akhirat kelak. Selanjutnya, Mustafa Zahri mengatakan bahwa tujuan memperbaiki ilmu akhlak itu ialah untuk membersihkan kalbu dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah, sehingga hati menjadi suci bersih bagaikan cermin yang dapat menerima nur cahaya Tuhan.
Yang kedua, tujuan mempelajari tasawuf ialah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala secara mutlak dan lebih jelas. Tasawuf memiliki tujuan yang baik, yaitu kebersihan diri dan takarub kepada Allah. Melihat dari itu semua, kita dapat untuk bisa memahami betapa pentingnya mengenai Allah secara lebih dalam dan memahaminya dengan benar. Sama juga dengan kebersihan diri dan takarub. Tapi kita tidak boleh melanggar ataupun apapun yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Baik, kesimpulannya di sini ialah ruang lingkup akhlak meliputi akhlak tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akhlak kepada Rasulullah, yang ketiga akhlak untuk diri pribadi, yang keempat akhlak dalam keluarga, yang kelima akhlak dalam masyarakat, dan yang terakhir akhlak bernegara. Ruang lingkup tasawuf meliputi hal-hal yang berkenan dengan upaya-upaya atau cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Tuhan. Akhlak dan tasawuf memiliki tujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghias diri dengan perbuatan yang terpuji. Manfaat mempelajari akhlak tasawuf, kita bisa mengetahui perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, sehingga kita bisa mengarah kepada kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak.